Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 Project OAK. Di sini kami akan mempresentasikan hasil implementasi program assembly untuk menghitung luas permukaan kubus menggunakan simulator Davis. Oke, sebelumnya di sini untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri yaitu Muhammad Khalid Al-Walid dengan NIM G640123114. Kemudian ada Andra Firmansyah Asmoro dengan NIM G640123115. Kemudian ada Ganianda Wafiq Khalifah dengan NIM G64012312126 dan ada Nabila Sayyidatul Aflah dengan NIM G64012311130. Oke, mungkin next, di sini saya sendiri akan menjelaskan untuk mode pengalamatan yang ada di program yang telah kita buat ini. Jadi di sini kita menemukan bahwa ada empat mode pengalamatan, yaitu direct addressing, indirect addressing, register addressing mode, dan immediate addressing. Nah, di sini untuk eh, yang pertama yaitu direct addressing ada di bagian move AAX queue message, di mana di sini queue message ini sebagai label yang isinya itu adalah string surface area ini. Jadi si queue message ini itu berisi eh, alamat alamat dari si string surface area ini di memori. Yaitu mungkin seperti ini untuk gambarannya ya di direct ini. Jadi si cube message ini dimasukkan ke EAX gitu, disalin datanya ke register EAX. Nah, mungkin kemudian nextnya ini ada indirect addressing, yaitu di sini move EBX dalam kurung site gitu. Nah, ini kenapa indirect addressing? Karena di sini site itu adalah label dari data 10 gitu. Nah, kemudian karena si site ini itu adalah alamat untuk nilai 10 dan di sini ditulisnya itu menggunakan kurung siku ya. Jadi eh, ini bisa dibaca mungkin alamat dari alamat si data 10 ini. Jadi eh, data 10 ini mau dimasukkan ke EBX gitu. Maka itu adalah indirect addressing. Mungkin untuk contohnya seperti ini. Jadi di instruksinya itu adalah alamat dari alamat di memori yang menunjukkan ke data 10 ini. Mungkin untuk nextnya yaitu ada register addressing mode di move EAX, EBX, di mana ini hanya menyalin data dari EBX ke EAX gitu. Mungkin untuk contohnya di register address mode yang seperti ini gitu. Kemudian untuk nextnya juga ada register addressing mode lagi yaitu di imul EBX. Imul ini integer multiply, jadi dia ini bakal memultiply eh, si register awal yaitu EAX dengan EBX yang tadi nilainya itu adalah eh, si site ini yaitu 10. Jadi di sini untuk register addressing mode dia eh, dia hanya mengalihkan si EAX dengan EBX tadi. Mungkin untuk nextnya itu ada immediate addressing, yaitu di sini eh, dia akan menyalin si 6 ini data 6 ke register EBX. Jadi langsung eh, apa namanya variabel konstan gitu. Langsung memasukkan data konstan ke register EBX. Maka itu adalah immediate addressing, mungkin seperti ini. Terus nextnya juga ada register addressing mode lagi, yaitu imul EBX. Ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya di sini. Jadi mengalihkan si register awal yaitu EAX dengan EBX, yang mana EBX di sini udah diganti jadi 6 gitu. Jadi mengalihkan yang sebelumnya itu 10 kali 10, kemudian dikali dengan 6 gitu, 6 sisi dari 6 sisi permukaan dari kubus gitu. Mungkin untuk mode pengalamatannya kurang lebih seperti itu. Mungkin boleh di next atau dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian aritmetika terutama yang kami gunakan pada program kali ini. Untuk program kali ini kami hanya menggunakan satu buah fungsi di assembly yaitu imul alias integer multiplier. Jadi kurang lebih imul ini digunakan saat kita ingin mengalihkan dua buah bilangan sign integer alias integer yang memiliki tanda mau itu positif ataupun negatif. Jadi bisa dilihat di sini dari yang pertama itu dari baris pada program pada line ke-10 itu kan kita memiliki nilai sisi kubus pada IBX.
Dan di line 11 pun kita akan mengcopy nilai sisi kubus tadi ke register EAX. Dan di line selanjutnya pada line ke-12 akan dikalikan menggunakan imul EBX. Jadi imul EBX ini by default jika hanya memiliki satu operan, dia itu akan mengalihkan IAX terhadap operan tersebut yang hasilnya akan disimpan lagi dengan ke IAX-nya. Jadi di sini 10 kali 10 hasilnya akan menjadi 100. Selanjutnya pada line ke-14 nilai IBX-nya diganti menjadi banyaknya sisi pada kubus dan seterusnya di terakhir pada line 15 akan dilakukan imul IBX lagi alias lakukan hal yang sama karena IAX tadi nilainya sudah di-upgrade menjadi 100. 100 itu akan dikali lagi dengan nilai IBX yang baru 6 menjadi hasilnya 600. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan lagi oleh rekan saya. Oke, di sini aku bakalan ngejelasin terkait dengan register register dalam pemanggilan interrupt. Di sini kita ada dua interrupt yaitu INT2 dan ada INT1, di mana INT2 ini sendiri dia untuk nampilin string dari alamat di EAX dan juga untuk INT1 itu untuk nampilin angka dari nilai di EAX. Nah, jadi di sini sendiri kita bisa melihat bahwa EAX itu kan isinya adalah eh, untuk nyimpan alamat string dari INT2 ya. Jadi dia juga untuk sebagai yang digunakan untuk output data olah interrupt. Nah, kalau EBX-nya itu untuk ngolah data sebelum hasilnya disimpan ke EAX gitu. Dan interrupt 1 dan interrupt 2 itu cuman dikerjain atau dia tuh cuman kerja ketika udah ada simulatornya gitu sih. Bisa dilanjut ke teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan data dependensi yang ada pada program assembly kami. Yang pertama itu ada raw atau read after write yang ada di line 10 dan 11. Jadi di sini tuh move EAX, EBX ini bergantung pada nilai yang ditulis ke EBX. Kalau pembacaan ini dilakukan sebelum move EBX, site selesai, maka EAX bisa menerima nilai yang salah. Lalu selanjutnya ada di line 11 dan 12 yaitu ada war atau write after read. Nah, ini bisa disebut juga antidependensi. Ini tuh terjadi ketika sebuah instruksi membaca dari register, lalu instruksi berikutnya menulis ke register yang sama. Hazard terjadi jika penulisan dilakukan sebelum pembacaan selesai. Nah, di sini itu move mengisi EAX, tapi imul juga akan menuliskan hasil ke EAX. Jika imul selesai lebih dulu, maka nilai move akan tertimpa. Ini adalah war hazard karena terjadi penulisan setelah pembacaan belum selesai digunakan. Lalu yang terakhir adalah WAW atau write after write, juga disebut output dependency. Ini tuh terjadi ketika saat dua instruksi sama-sama menulis ke lokasi yang sama dan hasil bisa salah kalau urutannya terbalik. Yang ada pada line 11 dan 12 di program kami. Kedua instruksi ini tuh menulis ke EAX. Jika urutan eksekusinya terbalik karena pipelining, maka hasil dari move akan hilang karena ditimpa oleh IMO. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.